Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fika Ardila dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja dan tetap semangat. Walaupun belajar secara daring atau online, semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Nah, di mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 1 ini diberi judul prosedur mendisiplinkan kerja. Materi pokoknya yaitu teks prosedur. Setiap hari kita melakukan suatu kegiatan, misalnya membaca buku, naik kendaraan, menggunakan alat-alat elektronik, misalnya menghidupkan komputer atau menghidupkan handphone, atau mengambil uang melalui ATM. Nah, agar dapat melakukannya dengan benar, kita memerlukan serangkaian petunjuk melakukan kegiatan tersebut. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut petunjuk-petunjuk itu. Ada yang menyebutnya kiat, tips, resep, cara jitu, dan sebutan lainnya. Mari kita sebut saja semuanya itu dengan istilah prosedur. Penting sekali kita mempelajarinya agar dapat memahami dan menyusun prosedur, bahkan dapat melakukan suatu kegiatan sesuai dengan prosedur. Untuk membekali kemampuan menyusun teks prosedur, pada bab ini kalian akan belajar yang pertama, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Yang kedua, merancang pernyataan umum dan langkah-langkah dalam teks prosedur. C. Menganalisis struktur kebahasaan teks prosedur. D. Mengembangkan teks prosedur. Dan yang terakhir, melaporkan kegiatan membaca buku. A. Mengonstruksi informasi dalam teks prosedur meliputi pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, kemudian langkah-langkah penulisan teks prosedur. Nah, pengertian teks prosedur itu sendiri artinya teks yang berisi langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Mari kita lihat contoh teks prosedur berikut ini. Teks yang pertama berjudul Cara Menghidupkan Komputer. Teks yang kedua berjudul Cara Mematikan Komputer. Silakan baca terlebih dahulu, pahami isinya. Nah, contoh ini terdapat dalam buku paket Bahasa Indonesia yang ada di perpustakaan yang sudah kalian pinjam ya. Jadi silakan buka buku paketnya atau bisa melihat di layar handphone atau layar komputer kalian. Nah, jika sudah selesai membacanya, kita amati dari kedua contoh tersebut terdapat bagian yang mengungkapkan pernyataan umum. Namun, terdapat pula bagian-bagian yang merupakan rangkaian mengerjakan suatu kegiatan sebagai tahapan-tahapan pengerjaan. Inilah ciri teks prosedur. Dari isinya terdapat bagian pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan. Nah, apakah kalian sudah memahami bagian pernyataan umum itu yang mana? Kemudian tahapan-tahapan melakukan kegiatannya yang mana? Sudah bisa memahaminya? Nah, jadi bagian pernyataan umum itu ada di bagian awal. Sedangkan tahapan-tahapannya ada di bagian selanjutnya. Sudah paham sampai sini? Adapun ciri-ciri teks prosedur, yaitu berisi langkah-langkah, informatif, terperinci, objektif, menggunakan syarat atau pilihan, kemudian menggunakan kalimat yang jelas, logis, masuk akal, dan singkat. Selanjutnya, langkah-langkah penulisan teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik,
mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mengembangkan informasi. Yang keempat, menyusun teks prosedur. Selanjutnya, merancang pernyataan umum dan langkah-langkah dalam teks prosedur. Dalam setiap kegiatan, tampaknya prosedur itu menjadi pengingat bagi setiap orang untuk mematuhi tahapan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan benar. Dengan mematuhi tahapan melakukan suatu kegiatan, maka kemungkinan keberhasilan melakukan kegiatan tersebut menjadi lebih besar. Selanjutnya, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Untuk memahami struktur teks prosedur, silakan kalian perhatikan contoh teks prosedur berikut ini. Apabila sudah selesai, silahkan kalian tentukan kira-kira struktur teks prosedurnya itu bagaimana. Ada yang bisa? Nah, jadi teks prosedur itu dibentuk oleh ungkapan tentang tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Jadi, struktur teks prosedur itu terdiri dari pertama, tujuan. Yang kedua, langkah-langkah atau petunjuk. Yang ketiga, penegasan ulang atau penutup. Nah, yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada contoh teks yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja, pendahuluan yang dimaksud berupa pengertian wawancara dan manfaat bagi suatu perusahaan, terdapat pada paragraf ke-1. Yang kedua, langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan, terdapat pada paragraf 2-9. Yang ketiga, penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik, terdapat pada paragraf 10. Selanjutnya, struktur kebahasaan teks prosedur atau unsur kebahasaan teks prosedur. Pada umumnya, teks prosedur memiliki ciri-ciri kebahasaan, diantaranya 1. Banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau istilahnya imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Seperti contoh berikut ini. Bentuk dasarnya pasti. Imbuhan atau partikelnya menggunakan kata kan. Bentukan kata pastikan. Nah, itu contoh kata kerja perintah atau imperatif. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya, atau disebut juga kata teknis. Silahkan perhatikan bagan berikut ini. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. 5. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat
akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Nah, apabila dibuat bagan akan terlihat seperti ini untuk kaidah kebahasaan teks prosedur. Sekali lagi, untuk kaidah kebahasaan teks prosedur itu meliputi kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, kata teknis, konjungsi penjumlahan, dan deskripsi alat. Sampai sini apakah paham? Nah, semoga pembahasan ini dapat kalian pahami. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.